semangat hita sudena. Melihat mari tu hatta lanunga bongot hita tu minggu jubilate. Saya marulupulu masan doktan on di Jehovah. Dung sa minggu hita melewati minggu misericordias Domini. Jala di leon hita kesempatan laho berlagut, marsaksi, marsaor di tongani keluarga, gereja, masyarakat. Jala tahamuratehon di leon hita hangulua di siap hari. Dohot hadua onda manokton. Di minggu jubilate lanjutan dari pesta haheheon Paskah. Tema nanai si bahasota si pausorota di bagasan mingguon ima hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Jubilate. Ini sebuah ajakan supaya kita bersorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan. Ada banyak yang membuat hati, pikiran kita tidak bersukacita, tidak bersorak-sorai. Pergumulan, persoalan, baik itu persoalan pribadi, sakit penyakit, persoalan keluarga, suami istri, persoalan anak, persoalan pekerjaan, teman sekantor, atasan, karir, atau persoalan politik bangsa dan negara. Ada banyak yang mungkin kita tonton di TikTok atau di YouTube yang membuat kita sedih. Baru selesai kasus jual babi di Medan, ada lagi soal mie babi di Sukoharjo, dilarang. Jadi persoalan babi terus menerus melingkupi Indonesia ini. Dari babi 1 ke babi 2. Mudah-mudahan itu udah babi terakhir di Sukoharjo. Masa orang yang sudah turun-temurun jual babi dipersoalkan jual babi. Kalau dia mau beli ya silakan. Dia makan silakan. Tidak mau beli ya jangan diganggu orang kan gitu. Jadi ini persoalan babi. Memang menarik babi ini. Mudah-mudahan itu tidak masuk ke umat Kristen ya. Karena memang itu enak ya bagi kita. Nah itu membuat hati kita, jiwa kita mungkin susah bersorak-sorak. Nah hari ini kita akan belajar dari pengalaman Petrus. Ketika dia berdiri berkhotbah. Sehingga hati kita, jiwa kita bersorak-sorak. Karena pengalaman Petrus ini tidak terulang lagi. Kalau Petrus berdiri berkhotbah, bertobat itu 3.000 orang. Kalau pendeta berkhotbah sekarang berapa yang bertobat? Ada orang bersahalat bertobat. Sudah mulai diragukan kan? Ini persoalan. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana Petrus bersukacita, jiwanya bersukacita dalam rangka memberitakan kabar baik. Sehingga itu menular ke kita nanti. Kita belajar bersukacita, jiwa kita bersorak-sorak. Yang pertama yang kita pelajari dari teks ini ialah Petrus mengakui kedaulatan Allah dalam sejarah. Jadi Petrus itu mengakui kedaulatan Allah dalam sejarah. Kalau kita baca ayat 22 sampai ke ayat 23, dia berkata, "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui." Jadi ada pengakuan sejarah. Sehingga itulah yang membuat dia bersorak-sorai. Yesus yang dari Nazaret itu adalah orang yang memelihara kehidupan Petrus dan teman-temannya. Setelah Yesus bangkit dari kuburan, dari kematian, dia menunjukkan diri kepada para murid. Sehingga para murid yang dulu takut tidak bersorak-sorak, bersorak-sorak karena Yesus menang. Karena orang Nazaret itu menunjukkan mukjizat yang luar biasa. Nah ini saya mau sampaikan sedikit kata Nazaret. Orang seberang tidak mau menyebut kita orang Kristen. Mereka lebih suka menyebut kita orang Nasrani.
atau orang non itu. Non itu berarti kita itu. Kalian itu kan non, itu berarti kita Kristen. Mengapa mereka tidak mau menyebut kita Kristen? Lebih suka Nasrani atau Masehi? Karena Yesus datang dari Nazaret. Maka seluruh orang Nazaret yang berasal dari Nazaret dipanggil Nasrani. Orang Nasrani itu pengikut orang-orang Nazaret. Yesus orang Nazaret. Tapi kalau kita bahasakan secara detail, secara etimologi bahasa, Nasrani itu belum tentu pengikut Yesus. Walau Yesus dari Nazaret, tapi orang-orang Nazaret tidak semua mengikut Yesus. Jadi benarlah mereka mengatakan kita Nasrani. Sama seperti mereka bukan pengikut Yesus. Jadi kita ini bukan orang Nasrani. Kita datang dari Toba. Berarti Tobani itu kan. Atau Silindungi. Kan? Nah, yang benar kita kan dari Humbangi. Humbang, orang Humbang. Orang Sipiroki. Itu. Itu sebenarnya. Kita ini bukan Nasrani. Orang Sarulani. Nah itu kan. Orang Sarulani belum tentu pengikut Yesus. Tapi Kristen artinya itu pengikut Kristus. Maka mereka tidak mau menyebut kita Kristen. Mereka sebut kita Nasrani. Supaya mengaburkan kekristenan kita. Maka jangan mau kalau kalian kita disebut orang Nasrani. Bilang aja sama mereka. Maaf, saya bukan Nasrani. Saya Kristen. Pengikut Kristus. Nah, saya kembali ke dia. Mengapa Petrus bersuka cita? Dia mengakui kedaulatan sejarah. Walau Yesus berasal dari Nazaret, kota kecil di Yerusalem, di Bethlehem. Tapi dia mampu melakukan mujizat-mujizat. Yang paling terakhir ialah dia bangkit dari kematian. Sehingga dia menjelaskan kepada seluruh umat, bersukacitalah, bersorak-soraklah jiwamu, jiwa kita. Karena apa? Yesus yang orang Nazaret yang kita sembah itu adalah orang yang luar biasa. Tapi ini sering kita dalam pertemuan seperti ini misalnya atau pertemuan ibadah. Bagaimana kabar? Luar biasa. Yes. Kalau saya tolak perkataan itu dan yel-yel itu. Karena apa? Kalau kabar kita luar biasa, bahaya itu. Misalnya tensi kita yang biasa 120/80, luar biasa 260/100 ke rumah sakit itu. Karena kabarnya luar biasa kan, di luar kebiasaan. Gula misalnya 100/120, tiba-tiba 500/600. Tumbang itu, rumah sakit gula itu. Jadi jangan luar biasa kabarnya. Kabar kita biasa-biasa saja. Tapi tindakan kita luar itu. Bagaimana kabarnya Inang? Biasa-biasa sama pendeta. Tapi dia menjadi istri yang baik. Menjadi ibu yang baik. Menjadi orang gereja yang baik. Itu yang luar biasa. Jadi bagaimana kabarnya? Luar biasa amal. Kenapa rupanya? Gulanya berapa? Gulanya di 300. Nah itu. Kolesterol 250. Kan enggak luar biasa. Di luar kebiasaan. Jadi kabarnya, bagaimana kabar? Biasa. Itu aja. Karena kalau bahasa Inggris, how are you? Jawabnya apa? Fine. I'm fine. Dia tidak mengatakan, I'm grateful. Enggak ada itu. How are you? Fine, thank you. How about you? Kan gitu kan? Bagaimana kabarnya? Kita terjemah ke bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Baik-baik. Kau bagaimana? Baik-baik. Jadi kabarnya baik-baik aja. Jangan luar biasa. Tapi tindakan kita, orang Nazaret itu, tindakannya luar. Itulah yang membuat hati kita bergembira. Melodok anak kota kaya di Jakarta, di Bandung, di Singapura. Bagaimana kabarmu nak? Baik mah. Tadi udah ku transfer 1 juta ya. Itu yang luar biasa. Itu kan luar biasa itu. Tapi bagaimana kabarmu Muna? Luar biasa Pak. Ada yang transfer? Enggak. Enggak luar biasa itu.
Enggak luar biasa. Malah dia bilang, transfer dulu Pak, kurang uangku. Beban lagi kan. Itu yang pertama, pengakuan dalam sejarah. Yang kedua, Petrus mengaku kemenangan mutlak Yesus dalam kuasa maut. Yesus itu menang mutlak. Tidak ada nabi di dunia ini yang mati dan bangkit kembali. Gak ada. Coba kita lihat nabi-nabi di dunia ini. Kita daftar nabi dalam perjanjian lama. Sampai nabi terakhir. Paul Jang. Itu kan nabi terakhir kan. Nabi ke-25 kan. Dia ke-26. Dia mengakukan setelah Muhammad aku nabi yang ke-26. Kata Paul Jang kan. Sekarang dia di Jerman dia kan. Dia belum mati memang. Tapi katakanlah nabi terakhir itu sudah mati. Bangkit dia. Enggak. Hanya Nabi Yesus yang bangkit dari maut, kematian. Itulah yang membuat kita bersuka cita. Seandainya Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Berarti dia bohong. Tapi Yesus bangkit, mengalahkan maut, johamatian di dia sorokmi. Berarti kita tidak takut lagi mati. Karena apa? Kematian bukanlah akhir bagi orang percaya. Kematian ialah pintu masuk kepada kehidupan yang kekal. Dunia ini umur kita diberi batas 120 tahun. Kejadian 6 ayat 3. Lalu Pasalmen Mazmur mengatakan 70-80 tahun umur kita di dunia ini. Habis itu masuk kepada kehidupan yang lebih panjang, kekal. Jadi kalaupun umur kita di dunia ini 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, tidak apa-apalah. Nanti yang kita mau capai 100 lebih. Sampai tak hingga umur kita di surga kekekalan. Jadi itulah kemenangan kita. Jadi kita tidak takut lagi mati. Tapi pintu kematian itu pintu surga menuju kehidupan yang kekal. Cuma kita sebenarnya masih di iman kita sajanya. Kita tidak takut kematian. Kalau marah sahib, pataro di rumah sakit ini turun hita. Kalau nasuk kali dia obat minna kan. Biar mati dulu kan. Karena kita takut matinya, bukan takut kematiannya, takut matinya. Aidak tahu minum buah muru mati iba, barang binering bedungan iba mekelek kelinda kan, dan doh benok per amar rogati hari Kamis di sono kan, beta na siap lo kan, dan binering bedungan mekelek kel di si kan, berkur, amanas masuk itu rogati, rohi tay amang ya supaya rame rogati. Warna pe rogate martangiang. Pai masuk markur martangiang. Dumulak markur martangiang. Warna pe rogate ya kan. Itu yang kedua. Petrus mengakui kemenangan mutlak atas kemenangan maut. Yesus bangkit dari kemenangan maut. Yang ketiga, jiwa Petrus bersuka cita bersorak-sorak karena apa? Dia punya landasan Alkitab, Bible, landasan kitab suci tentang nubuat Daud. Daud bersuka cita kalau kita baca nanti Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 itu dikutip di kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-25 sampai 38 itu. Itu dikutip dari sana. Apa yang mau disampaikan oleh Daud di sana? Hatiku bersuka cita dan bersorak-sorak karena di situ Allah hadir dalam kehidupan setiap orang percaya. Allah hadir. Kalau Allah hadir akan membuat kita bersuka cita. Coba kita nyanyikan misalnya Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Iya kan? Jadi kalau Allah hadir bersama kita, maka dia akan memberi berkat. Berkat itu tidak identik dengan uang. Berkat kesehatan, panjang umur, kekuatan, berkat hikmat bijaksana, berkat berkelimpahan. Itulah yang membuat kita bersuka cita. Maka setiap pagi nyanyikanlah Kidung Jemaat 18 itu. Allah hadir bagi kita, hendak memberi berkat. Kalau kita tidak undang Allah hadir di rumah kita, di rumah tangga kita, berarti tidak ada berkat bagi kita. Maka jangan sia-siakan tiap hari, ya Allah, kami undang Engkau hadir
di rumah tangga kami, di rumah kami. Walau rumah kami ini ruko, rumah kontrakan misalnya, enggak apa-apa. Atau rumah sederhana, RSSSS, rumah sangat sederhana, tidak apa-apa. Tapi Allah hadir, maka kemuliaan Tuhan menaungi kita. Daripada rumah kita istimewa, setanah lapang besarnya, tapi yang hadir perbedaan, bubar gitu. Perang Iran Israel, ngapain? Iya kan? Kecil rumahnya, tapi hadirat Allah hadir. Itu jauh lebih bermakna daripada besar rumahnya, tidak ada Allah hadir di sana. Maka kalau ada pertanyaan, jangan tolak, karena Allah mau hadir di rumah kita. Itu yang bersukacita. Kemudian dengan adanya hadir Allah, maka pengharapan ada. Itu kan di ayat 26-27 itu ada pengharapan. Tubuh kita akan dijamin oleh Tuhan. Juga tubuhku akan diam dengan tentram. Jika Allah hadir, tubuh kita ini tidak akan kita paksa melindungi diri sendiri. Karena ada Tuhan yang melindungi kita. Lalu ketiga, jalan kehidupan. Ketika Allah hadir, maka dia akan memberi jalan kehidupan. Inilah mengapa Petrus bersukacita, jiwanya bersukacita dan bersorak-sorak bagi Tuhan. Karena pertama tadi dia mengakui kedaulatan Allah. Lalu dia mengakui kemenangan mutlak Allah. Dan yang ketiga, dia melihat landasan kitab suci yang disampaikan oleh Daud dalam kehidupan. Sekarang apa hendak kita renungkan dan bawa pulang dalam minggu jubilate ini? Sehingga nanti pulang ke rumah sampaikan ke keluarga kita, nak, mari duduk dulu kita minggu jubilate. Saya bawa kabar baik dari Tuhan, dari gereja tadi. Apa itu? Pertama, pandanglah Tuhan yang memelihara kita. Kita senantiasa memandang kepada Tuhan yang memelihara kita. Maka setiap pagi bangunlah, pandanglah Tuhan. Ya Tuhan, hadirlah di rumah kami. Menjadi guru, pengajar, pendidik, pendamping kami. Jadi kita fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada masalah. Kalau kita fokus pada masalah, hari itu tidak akan membawa kita kepada berkat. Tapi fokuslah memandang Tuhan. Itu lagu Naposo tadi kan. Ku pandang wajahmu dan itu. Jadi pandanglah wajah Tuhan setiap hari. Jangan hanya pandang wajah pacarmu kan. Dilihat di handphone. Di dompet kau ada katanya kan. Di hati kau ada. Di mana lagi? Di kamar kau ada. Di mana-mana. Mana kalau begitu nyanyinya, persoalannya di mana Yesus ada? Kalau di dompet tidak ada gambar Yesus, iya kan? Di dapur, di kamar, di ruang tengah pun tidak ada foto Yesus, tidak ada salib. Siapa yang kita pandang? Ahado nata pandang. Makanya nanti di rumah kalau tidak ada gambar Yesus, berilah ke toko Gramedia supaya setiap hari, ya Tuhan, aku memandang wajahmu. Itu kan benarlah kita memandang wajah Yesus. Angko sedang do wajah si pandangon di Jabuta, so di gereja umat nggak ada ngasih gambar di Yesus itu. Memandang siapa kita? Memandang salib lah ya. Diberilah nanti gambar Yesus supaya ada. Memang ini kelemahan Protestan. Luther sejak reformasi tidak pernah membuang ikon-ikon dalam gereja. Tidak pernah. Yang membuang ikon-ikon dalam gereja ialah Lutheranisme radikal. Kebablasan. Sehingga di ruang gereja Protestan tidak ada gambar-gambar Yesus. Di mana-mana. Tapi coba pergi ke gereja Katolik. Ada 14 jalan salib sebelah kiri. Di sini ada gambar Yesus dan Bunda Maria sampai santo-santo dan santa-santa. Kita yang ada nggak ada gambar siapa-siapa. Perlu itu supaya menolong kita memandang
wajah Yesus. Tempel saja. Kalau tidak ada salib di rumah, beli gambar Yesus. Padahal foto kita sekeluarga besar sekali kan. Sampai ada 20 inci kan, gini gitu. Tapi gambar Yesus nggak ada. Di mana Yesus? Siapa yang kita pandang? Itu yang pertama. Supaya kita berbahagia, bersorak-sorak, jiwaku bersorak-sorak, pandanglah suara gambar Yesus. Yang kedua, kita menyadari penyertaan Tuhan dengan mengatakan di sebelah kanan kita. Kalau kita baca ayat yang ke-25b, kita coba baca bersama ayat 25b. Ayat 25 atau 25 secara keseluruhan lah. 3-2 ya. Sebab Daud berkata tentang dia, aku memandang Tuhan sentiasa di depanku. Sebab ia berdiri di sebelah kananku. Ia berdiri. Di terjemahan di sana, ia berada di sebelah kanan kita. Itu berarti Yesus itu penolong kita. Kalau ada mara bahaya, dia langsung menghalau. Itulah yang membuat hati kita bersorak-sorak. Karena dia menyertai kita di sebelah kanan kita. Coba kalau kita hanya diri kita yang menjaga kita, kita hanya bisa melihat kemana? Ke depan saja. Bisa kita melihat ke belakang, samping, atas. Ada rupanya mata kita keliling mata ini, keliling kepala ini. Nggak ada kan? Seandainya ada orang mau menampak kita dari belakang, gitu kan? Bisa kita lihat? Nggak bisa. Tapi mengapa kita selalu selamat walau mata kita dua hanya ke depan? Karena ada Tuhan di sebelah kanan kita, menyertai kita, mengundihok kita sian nasa marah. Itu yang kedua. Yang ketiga, membangun pengharapan pada kemenangan Kristus. Jadi kalau Kristus sudah bangkit, maka kita pun harus menang. Ku menang bersama Kristus Tuhan, gitu kan? Jadi kita nyanyikan, haleluya, dia bangkit, itu kan? Kita nyanyikan setiap hari lagu-lagu seperti itu. Daripada orang ketiga kita nyanyikan kan, mampain muruk tadi kan, rela doa, kono RPP namanya itu. Ngamar suami, rela dah biar bahaya itu kan. Padahal lagu ku menang bersama Yesus Tuhan tidak pernah kita nyanyikan, jarang kita nyanyikan. Alain orang ketiga marnoli-noli. Itu yang menjadi salah pandang kita soal sorak-sorai kita ini. Bangunlah harapan di hati kita supaya kita bersorak-sorai. Lalu yang terakhir ini, beristirahatlah dalam iman. Nah, kalau kita baca ayat 25 itu menarik ini. Ayat 25. Sehingga aku tidak goyah. Nah, sehingga aku tidak goyah, ini menggambarkan bahwa kita tenang. Baru ayat 26. Sebab itu hatiku bersuka cita dan lidahku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Jadi jiwa tubuh kita tinggal dalam pengharapan dengan iman, tenang. Jadi orang yang bersorak-sorak hatinya, jiwanya, tubuhnya tenang. Jadi habotoan dohalak. Nah, ini tips terakhir ini. Apa yang membedakan orang Kristen dengan orang non-Kristen? Kalau jumpa di pajak, di pasar, di mana-mana, apa yang membedakan? Dari mana Amang Inang melihat bedanya? Dengan melihat dia pasti orang Kristen. Apanya? Apa aja yang kita lihat? Nah, saya kasih tahu. Jadi kalau kita ingin membedakan apakah dia orang beriman, orang Kristen dan non-Kristen, lihatlah matanya. Lihat matanya.
Kalau matanya tajam, berpengharapan, orang Kristen. Tapi kalau matanya sayu, walaupun dia mungkin Kristen, tapi tak beriman. Itu membedakannya. Coba tes nanti kalau pulang dari sini, coba tes. Pergi aja ke pasar. Tatap aja. Kita berdiri aja begini. Lihat, lewat orang, lewat. Kalau agak tajam matanya, mukanya berseri. Tanya, maaf dulu Bapak, sebentar. Tanya dulu, gitu. Agamamu apa? Pasti dia akan katakan Kristen. Jangan ragu, pastikan itu Kristen. Maka nanti di rumah, lihat dulu anak-anak kita. Pastikan tajamkan matanya. Gimana kabar nak? Kalau gitu, ya Pak. Enggak beriman kau nak. Datanglah ke GKP diaspora kau biar diajarin. Kan gitu kan. Supaya beriman dia. Supaya hati kita bersorak-sorak. Karena ada banyak sekarang tak beriman. Anak-anak ini di luar sana mencari aman. Tidak mencari iman. Mencari aman dengan game. Dengan TikTok. Dengan banyak sekali game-game yang berbahaya sekarang. Maka sesekali cek history handphone anak kita. Apa yang dia buka dan dia lihat. Kita kontrol mereka. Supaya jangan hanya merasa aman. Padahal imannya tidak ada. Ini yang terakhir. Orang yang bersuka cita ialah jika tubuh kita ini aman dan beriman. Sehingga kemanapun kita disertai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita memahami firman-Nya. Sehingga hati kita bersuka cita dan jiwa kita bersorak-sorak di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, pengakuan Petrus yang luar biasa membuat jiwa dan hati kami bersuka cita dan bersorak-sorak. Petrus mengakui kedaulatan sejarah, mengakui kemenangan Kristus dari kematian, dan melihat sukacita Daud kala dia bersama Tuhan. Itulah yang membuat kami untuk memandang dan fokus kepada Tuhan setiap hari, dan kami melakukan kehendak Tuhan. Bahkan kami menyadari Tuhan menyertai kami di sebelah kanan kami. Tuhan membangun pengharapan bagi kami, bahkan membuat istirahat tubuh kami dengan iman. Kiranya minggu jubilate ini kami rayakan bersama keluarga, gereja dan masyarakat. Kami bersorak-sorak, hati kami bersorak-sorak, dan jiwa kami penuh sukacita. Mampukan kami mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dalam Kristus Yesus. Amin.